Assalamualaikum, halo, kembali lagi dengan saya Ibu Nurhayati. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran matematika kelas 8, relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Kita akan mempelajari relasi. Tujuan pembelajarannya yaitu kamu dapat memahami dan mengetahui apa itu relasi beserta seperti apa bentuk-bentuk penyajiannya. Nah, untuk mengawali materi ini, Ibu akan membuat sebuah contoh. Nah, misal ada 3 orang anak yaitu bernama Uno, Ani, dan Uza membeli balon biasa berdasarkan kesukaan mereka masing-masing. Nah, Uno membeli 2 balon biasa dan 1 balon angka. Kemudian Ani membeli 1 balon biasa dan 1 balon angka. Uza membeli 3 balon biasa. Nah, contoh tadi itu bisa kita sebut dengan relasi. Kenapa bisa dibilang relasi? Nah, apa itu relasi? Pasti kalian berpikir, kenapa contoh tadi itu dibilang relasi? Betul? Nah, tentunya betul. Ananda sekalian pasti penasaran. Nah, kalau begitu yuk kita lihat penjelasan berikutnya. Apa itu relasi? Secara definisi, relasi adalah hubungan. Hubungan apa? Nah, hubungan antara 2 himpunan. Misal, hubungan antara himpunan A dan himpunan B, atau himpunan X dengan himpunan Y. Terserah himpunannya, himpunan namanya alfabet atau himpunan nama-nama buah gitu kan. Nah, yang penting itu relasi itu artinya hubungan antara 2 himpunan. Himpunan itu apa? Nah, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kita kembali lagi ke soal ataupun contoh soal yang di awal tadi. Nah, kenapa ini dibilang relasi tadi ya kan? Pertanyaannya ya kan? Nah, berikut jawabannya. Nah, karena dapat kita tentukan. Nah, pertama kita tentukan dulu himpunannya. Himpunan ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A apa aja? Nah, yaitu 3 orang anak tadi, yaitu Uno, Ani, dan Uza. Kemudian himpunan B-nya itu balon. Balon apa aja? Ada balon biasa dan balon angka. Nah, maka bentuk relasinya yaitu himpunan A suka himpunan B. Nah, hal ini kita dapat ketahui dari si anak tadi yang suka membeli balon. Nah, ada yang suka balon biasa, ada yang suka balon angka. Nah, jadi dari soal tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Uno itu suka sama balon biasa karena dia hanya membeli balon biasa. Kemudian Ani suka balon biasa dan balon angka. Uza suka balon biasa dan balon angka. Nah, maka dari itu dapat kita sebut dengan relasi. Kenapa? Karena adanya hubungan, yaitu kesukaan. Paham? Nah, Ibu harap Ananda semua bisa paham dengan penjelasan relasi ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bentuk penyajian relasi. Nah, bentuk penyajian relasi ada 3, yaitu ada diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Nah, bagaimana bentuk penyajiannya? Nah, yuk kita lihat penjelasan berikutnya. Nah, kita masih menggunakan contoh yang tadi. Nah, contoh dari 3 anak ini. Bagaimana bentuk penyajian relasinya? Nah, maka kita lihat penjelasan berikutnya. Seperti apakah bentuk penyajian relasi dari contoh tersebut? Yang pertama, diagram panah. Nah, soalnya dapat kita lihat di slide ini. Caranya kita pertama-tama membuat lingkaran lonjong seperti yang kalian lihat. Nah, 2 buah ya. Nah, setelah itu kita namai lingkarannya. Nah, yang sebelah kiri yaitu himpunan A, sebelah kanan himpunan B. Kemudian relasi yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B yaitu kesukaan. Adapun anggota dari himpunan A yaitu ada Uno, Ani, dan Uza.
Kemudian anggota dari himpunan B yaitu balon biasa dan balon angka. Nah, selanjutnya kita lihat pada soal. Diketahui Uno suka balon biasa, maka kita panahkan Uno ke balon biasa. Panah ini sebuah lambang yang menghubungkan antara Uno dan kesukaannya yaitu balon biasa. Kemudian Ani sukanya balon biasa dan balon angka, maka kita panahkan Ani ke balon biasa dan ke balon angka. Kemudian Uza suka balon biasa dan balon angka, maka kita panahkan Uza ke balon biasa dan balon angka. Nah, caranya hanya seperti itu saja. Sampai selesai soalnya yang diketahui, maka kita akan panahkan terus antara himpunan A dan B. Panah itu adalah sebuah sesuatu yang menghubungkan antara himpunan A dan B. Karena namanya diagram panah, nah kita panahkan himpunan A ke himpunan B, nah, gitu. Itu cara hubungannya. Karena relasi itu kan adalah hubungan. Jadi untuk menghubungkan antara himpunan A dan B kita menggunakan panah, makanya disebut diagram panah. Kemudian diagram kartesius. Nah, diagram kartesius itu seperti ini. Nah, caranya kalian membuat garis sumbu X dan sumbu Y, atau garis horizontal dan garis vertikal yang saling berpotongan seperti pada gambar. Nah, himpunan A itu terletak pada garis yang mendatar atau horizontal. Himpunan B itu terletak pada garis vertikal atau garis tegak. Nah, setelah itu kita hubungkan. Berdasarkan soal telah diketahui Uno suka balon biasa, maka kita hubungkan antara Uno dengan balon biasa menggunakan garis-garis putus-putus seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih tanda titik itu untuk menandakan perpotongan antara garis titik-titik balon biasa dan Uno. Nah, kita beri titik untuk menandakan titik potongnya ya. Kemudian kita hubungkan lagi Ani dengan balon biasa. Nah, seperti ini. Kita kasih lagi tanda titiknya. Nah, ke balon angka juga. Nah, kita kasih lagi titik sebagai tanda titik potongannya. Kemudian si Uza. Nah, seperti itu. Paham? Nah, Ibu harap Ananda semua bisa paham dengan penjelasan Ibu ini. Untuk lebih pahamnya nanti ada bentuk contoh lainnya. Selanjutnya ada pasangan berurutan. Nah, bentuk penyajiannya seperti ini. Bentuk penyajiannya, nah beginilah bentuk pasangan berurutan dari relasi. Nah, dimana pertama-tama kita buka kurung kurawal atau kurung keriting terlebih dahulu, baru buka kurung biasa lagi. Nah, kita lihat tadi Uno sukanya balon apa. Nah, tentunya Uno suka balon biasa, maka kita buat Uno, balon biasa. Maksudnya Uno itu berpasangan dengan balon biasa. Kemudian Ani tadi suka balon biasa, maka kita koma, baru ke kurung baru Ani, balon biasa. Nah, begitu juga selanjutnya. Nah, pasangan berurutan ini siapa pasangan dari himpunan A? Nah, itulah kita pasangkan dia dalam sebuah kurung gitu, yang diperantarakan oleh tanda koma. Nah, ini dia contoh lain dari relasi bentuk penyajiannya diagram panah. Nah, Ibu harap kalian bisa mengerti ya, paham ya. Nah, selanjutnya contoh lain relasi bentuk penyajian diagram kartesius. Nah, seperti ini. Berharap Ananda semua bisa memahaminya. Contoh relasi bentuk penyajian pasangan
jangan berurutan. Nah, dan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mengetahui kemampuannya sampai di mana memahami materi ini, nah, kerjakan latihan soal ini. Nah, ini yang nomor 1 dan ini yang nomor 2, kemudian nomor 3. Silahkan dikerjakan. Ibu harap kalian dapat mengerjakannya, menyelesaikan soal ini dengan jawaban yang sangat memuaskan. Terima kasih, cukup sekian penjelasan Ibu mengenai materi relasi. Ibu akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.